Monggo Bu Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Bu. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Baik Bu. Semuanya semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Semangat Bu. Nah, Semangat, supaya kita Bu. lebih semangat lagi ketika nanti Bu Guru tanya, kelas 5 kalian jawab siap-siap semangat belajar gitu ya. Siap? Iya Bu. Kelas 5 Siap. Belajar. kok enggak kompak? Diulang lagi ya. Kelas 5 ayo jangan. Siap, Semangat belajar. Siap, semangat belajar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti kalian mudah dalam menerima pembelajaran yang Ibu Guru berikan. Dan Allah meridhoi kegiatan kita pada pagi hari ini. Pagi hari ini giliran siapa yang memimpin berdoa? Aku. Ya Mas Hari dipimpin berdoa dulu teman-temannya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Hari. Apakah hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Masuk semua ya, Alhamdulillah. Apakah tadi ada yang terlambat masuk ke sekolah? Baik Bu, terlambat tadi. Oke, juga terlambat baik Bu. siapa lagi? Oh Mbak Oki. Ya Bu, lah macet di jalan tadi. Lain kali, karena kan kalau sekolah itu ada tata tertibnya, kita masuk harus jam 7. Tepat ya, jadi kalian diusahakan bangunnya lebih awal, supaya ketika nanti sampai di sekolah tidak ada yang terlambat. Semuanya harus semangat untuk ke sekolah, supaya sekalian mudah dalam mencapai cita-cita kalian. Nah, kemarin kita sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Yuk, siapa yang mau memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya? Gilirannya siapa hari ini? Gilirannya Ika Bu. Ayo, Mbak Ika dipimpin yuk. Ya Bu. Ayo teman-teman, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia Di sanalah bisa Indonesia bangsa marilah Indonesia bersatu, hiduplah anakku, negeri bangsaku, rakyatku semuanya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Merdeka, negeriku yang cinta. Indonesia yang merdeka, Itulah Indonesia Raya. Terima kasih Mbak Ika. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang iklan dan juga sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Masihkah kalian ingat hewan ruminansia itu contohnya apa? Tapi Bu, Sapi, alhamdulillah Kerbau, masih. Iya, kerbau juga termasuk.
Nah, kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Hari ini kita akan mempelajari unsur-unsur yang ada pada iklan dan juga kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia dan lagu mayor serta lagu minor. Tujuannya, setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, harapannya kalian bisa mengidentifikasi kata kunci yang terdapat dalam iklan. Kemudian yang kedua, kalian dapat mendefinisikan organ pencernaan beserta fungsinya. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah kalian dapat membuat poster yang bertemakan kesehatan organ pencernaan. Yang terakhir, yaitu kalian dapat mendeskripsikan perbedaan tangga nada mayor serta tangga nada minor. Pada pembelajaran hari ini kita akan melakukan tugas mandiri, ada tugas kelompok juga ada, nanti juga akan dilakukan presentasi. Sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran hari ini? Siapa? Sudah, Bu. Yuk kita lanjut ya. Nah, di sini Bu Guru sudah memiliki 2 buah gambar. Ini ada 2 buah gambar. Kalian perhatikan pada sisi gambar yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Ini sama-sama iklan, tapi kalau kalian perhatikan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, yuk dari sebelah kiri dulu, bedanya apa dengan gambar yang ada di sebelah kanan? Sudah ada yang bisa menemukan perbedaannya? Yang satu sari roti, Bu. Ya, betul. Yang satu gambarnya adalah gambar sari roti. Yang sebelah kanan ada gambarnya apa tidak? Les, Bu. Les Bahasa Inggris, Bu. Ada gambarnya apa tidak yang di sebelah kanan? Informasi oles. Anak-anak, Bu. Itu gambarnya Mas Dari, Bu. Oh iya, ini gambarnya Mas Dari. Yang tengah gambarnya siapa ya? Gambarnya Ibu Guru. Nah, kita kembali lagi ke pembelajaran. Yuk, ditemukan lagi perbedaannya. Gambar sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Di sisi-sisi yang paling bawah, apakah sama? Yuk, Mbak Widya. Perbedaannya apa? Gambar sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Gambarnya tidak jelas, Bu. Kalau yang saya lihat itu yang sisi sebelah kiri itu ada gambar sari roti, yang kanan itu apa ya, Bu? Program bahasa Inggris ini iklan les ya, Bu? Iya, yang sebelah kanan ini adalah iklan les. Nah, kita cermati ya bersama-sama dari atas terlebih dahulu. Pada sisi sebelah kiri kita menemukan kotak yang isinya bertuliskan sari roti. Sari roti ini kira-kira apa ya? Apakah merek? Apakah Makanan, Bu. ya? Jadi sari roti ini adalah merek sebuah makanan yang berupa roti. Nah, pada sisi sebelah kanan, apakah kalian juga menemukan mereknya? Atau nama tokonya, nama tempat lesnya, ada apa tidak? Ada, Bu. Ada. Ada, Namanya Bu. apa tempat lesnya? Akila. Akila. Jadi di gambar sisi sebelah kiri dan gambar sebelah kanan ini sama-sama ada nama merek atau nama produk. Yang sisi sebelah kiri adalah nama produknya sari roti, sedangkan untuk sisi gambar yang sebelah kanan nama produknya adalah Akila. Kemudian kita temukan lagi persamaannya. Pada sisi gambar sebelah kanan ini ada gambar roti karena ini merupakan iklan roti. Untuk sisi sebelah kanan, karena ini yang ditawarkan adalah iklan tempat les, yaitu les bahasa Inggris, maka di sini ditemukan sebuah gambar anak-anak yang semangat untuk les. Kemudian ada lagi, yuk Mbak Ika, yang ketiga apa persamaannya Mbak Ika? Sama-sama itu, Bu. Biar apa itu? Payu itu bahasa Indonesianya apa? Biar
Biar anu, Bu, laku. uang, Bu. Biar ya mendapat uang. Ya, iya yang mana? Yang bisa menarik konsumen untuk supaya tertarik kira-kira yang mana, Mbak Ika? Adakah kalimatnya yang bisa menarik perhatian konsumen? Ada, Bu. Ini Yang enggak sebelah mana? jelas, Bu. Apa ya? Yang Tulisannya sisi nggak sebelah jelas, Bu. kiri. Tulisannya enggak jelas, Bu. Gambar rotinya, Bu. Gambar rotinya enak, Bu. Iya, Bu. Coba sekarang udah jelas apa belum? Bentar. Oh iya, Nutrisi lumayan. tubuh. Oh iya, Bu, ada Gimana? vitamin Mana C. kalimat yang bisa menarik perhatian Tubuh konsumen? menjadi sehat, Bu. Apa menjadi Memenuhi? kuat dan Ya, tubuh menjadi sehat. ya. Jadi ini yang ketiga adalah memenuhi nutrisi tubuh supaya sistem imun menjadi kuat dan tubuh menjadi sehat. Ini adalah kalimat yang digunakan untuk menarik perhatian konsumen, untuk meyakinkan produknya bahwa roti ini dapat membuat tubuhnya kuat dan juga menjadi sehat. Sedangkan untuk sisi gambar yang sebelah kanan mana kalimat untuk menarik perhatiannya? Yuk, Mas Baik. Mas Hening. Mana Ada tulisan keunggulan, Bu. Nah, betul. Jadi yang sisi sebelah kanan kalimat yang untuk dipakai meyakinkan konsumen adalah keunggulan dari tempat les ini, yaitu tentornya berpengalaman dan yang investasi jangkau. Nah, kita kembali lagi ke unsur di sisi sebelah kiri informasi seperti nomor HP ataupun tempat kita bisa membeli roti ataupun tempat produksinya. Tapi untuk sisi sebelah kanan kita ada informasi mengenai nomor HP dan juga tempat toko yang dimana kita dapat les di sana. Karena untuk gambar yang sisi sebelah kiri ini menjual sebuah produk. Ya, jadi roti ini bisa ditemukan di mana saja. Di Indomaret ada, di Alfamart ada, supermarket biasa ada, bahkan di warung desa pun juga ada. Sedangkan untuk Akila ini yang ditawarkan adalah jasa. Jasa untuk memberikan les bahasa Inggris dari tingkat SD, SMP, sampai TK. Nah, jadi makanya di sini ketika ada konsumen yang tertarik untuk les TK, SD, SMP bisa menghubungi nomor HP yang ada di sini, maka perbedaannya di situ. Nah, dari gambar tadi unsur-unsur iklan itu ada 6 ya. Yang pertama harus ada judul iklannya. Tadi kalian ingat nggak judul iklannya apa? Untuk 2 iklan yang Bu Guru sudah tayangkan tadi. Mbak Elga. Ya, Bu. Tadi judul iklannya apa aja, Mbak Elga? Yang satu sari roti, yang satu Akila. Nah, benar. Jadi kedua iklan tadi sudah memenuhi unsur yang pertama, yaitu ada judul iklannya. Yang satu adalah sari roti, yang kedua adalah Akila. Kemudian unsur yang kedua adalah gambar yang menarik. Mbak Baik, apakah kedua iklan tadi sudah ada gambarnya? Ada, Bu. Ada. Berarti kedua iklan tadi juga sudah memiliki unsur yang kedua, yaitu adanya gambar yang menarik. Kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga adalah kalimat iklan. Mbak Rizky. Dari kedua iklan tadi, apakah ada kalimat iklannya, Mbak Rizky? Halo, Mbak Rizky. Yuk ganti, mungkin Mbak Rizky-nya lagi mengantuk. Ganti siapa Saya, ya? Bu. Oh ya, Mas Hari. Kalimat iklannya apakah ada tadi? Ada, Bu. Ada, berarti keduanya ada kalimat iklan. Kemudian ada keunggulan produknya, berarti ditampilkan keunggulan produknya. Mas Hening, apakah tadi kedua iklan sudah ada keunggulan produknya? Ada, Bu. Nah, kemudian yang kelima adalah nomor telepon. Apakah kedua iklan tadi ada nomor teleponnya? Ada. Ada. Apakah kedua-duanya ada, Mbak Oki?
yang les aja kayak tadi. Yang les berarti iklan yang menawarkan jasa ya. Yang alamat pengiklanan juga adanya hanya di iklan yang menawarkan jasa. Nah, yang harus diperhatikan dalam iklan yaitu satu, iklan itu harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Tujuannya apa? Supaya konsumen atau masyarakat umum itu tertarik, kepo terhadap iklan yang sudah ditawarkan sehingga mereka penasaran untuk membeli atau memakainya. Nah, yang kedua, hal-hal yang harus dipenuhi dalam iklan yaitu minat. Jadi, iklan itu harus dapat meningkatkan dan menimbulkan rasa ingin tahu secara rinci dari konsumen. Setelah konsumen itu melihat iklan, biasanya kalau sudah timbul minat kan penasaran, pengen membeli, pengen mencoba, pengen merasakan. Jadi dari rasa itu kemudian konsumen membeli atau memakai produk yang ditawarkan. Nah, kemudian keinginan dapat menggerakkan keinginan konsumen untuk membelinya. Nah, dari tadi untuk ketika konsumen sudah perhatian, kemudian sudah ada rasa minat, kemudian dari hati konsumen itu ada keinginan untuk membeli. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang kurang jelas? Sudah jelas, Bu. Customer. Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, ini ada LKPD. Nanti Bu Guru satu-satu kepada kalian iklan dan ada kalimat pertanyaannya. Silahkan dikerjakan, Bu Guru kasih waktu 10 menit ya. Ada perwakilan yang akan mempresentasikan hasilnya ke depan. Oke, bisa dimulai? Yuk, mulai dikerjakan. Apakah sudah selesai? Sudah. Sudah, Bu. Yuk, siapa yang sudah siap untuk berpresentasi? Yuk, oke. Yang pertama, mempresentasikan Iya, hasilnya. terima Sudah dikerjakan. kasih. Teman-teman, saya mempresentasikan LKPD saya. Nomor 1, kata kuncinya adalah yuk sempurnakan sarapanmu dengan energi yang setiap hari. Unsur-unsur apa saja yang terdapat pada iklan? Ada gambar, ada ikan, Oh ya, juga. terus informasi. Apa yang mendapatkan dari iklan itu? Informasi tentang energi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Oki. Hebat sekali jawabannya. Betul semua. Dikasih aplaus dulu untuk Mbak Oki. Nah, kita lanjutkan yang kedua ya. Apakah semuanya tadi sudah sarapan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Belum, Bu. Yang belum jadi lemes ya, karena nggak ada tenaga. Makanya kan setiap pagi kalian sarapan sebelum berangkat ke sekolah, karena sarapan itu sangat penting untuk tubuh kita. Nah, bagaimana kok bisa makanan itu kita makan, kemudian kita menjadi semangat, kita kemudian menjadi bertenaga? Adakah yang tahu? Mas Umam, tahu nggak Mas Umam? Kenapa setelah kita makan kita lebih berenergi, Mas Umam? Karena kenyang, Bu. Karena kenyang. Ya, siapa lagi? Coba Mas Hening. Kenapa Mas Hening setelah makan kita lebih berenergi, lebih bersemangat? Halo Mas Hening. Iya, Bu. Kurang jelas tadi, Bu. Kira-kira kenapa Mas Hening setelah kita makan kita lebih bersemangat? Karena tubuh kita menjadi berenergi, Bu. Ada tenaga, Ya. Bu, setelah kita makan, Bu. Ya. Jadi setelah kita makan, makanan itu akan dicerna oleh tubuh. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini adalah organ-organ yang berfungsi untuk mencerna makanan. Dari organ yang pertama, dapatkah gambarnya jelas apa tidak? Tidak, Bu. Kurang besar, Ya. Bu, gambarnya, Bu. Ini sudah maksimal. Udah, Bu. Ya, dari Kelihatan, gambar Bu. yang pertama, jadi organ pencernaan manusia itu adalah
mulut. Kemudian dari mulut makanan itu akan turun ke kerongkongan. Setelah melalui kerongkongan, makanan itu akan turun lagi ke lambung. Kemudian setelah di lambung, makanan akan menuju ke usus halus. Nah, setelah ke usus halus, makanan akan menuju ke usus besar. Kemudian tahap yang terakhir adalah anus. Nah, coba Rizky bisa diulangi organ-organ pencernaan manusia dari organ yang pertama sampai organ yang terakhir apa aja Mbak Rizky? Ada mulut, lalu kerongkongan, terus ada lambung, terus ada usus halus, usus besar, dan anus. Kemudian usus besar dan anus, pinter. Nah, kita lihat organ yang pertama yaitu organ mulut. Kalian perhatikan di dalam mulut ini ada apa saja ya? Coba Mbak Baik diperhatikan Mbak Baik, ada apa saja di dalam mulut kita? Oh, ada gigi, Bu Guru. Ada gigi, Terus kemudian ada apa lagi? lidah, Bu Guru. Ada lidah ya. Oh, bibir Jadi juga. Bibir. ada bibir ya. Terus Ada apa lagi? langit-langit, Bu Guru, langit-langit yang lunak itu. Langit-langit lunak ada di Ya. atas. Ada Nah, uvula, uvula. uvula itu apa? Itu. Ayo. Apa yang itu yang muncul di langit-langit mulut itu, Bu Guru? Ujung langit-langit mulut ya. Nah, Ya. jadi di mulut kita itu ada gigi, Taruh ada tinju. lidah, ada langit-langit. Ada lagi kelenjar ludah atau ludahnya. Nah, pada mulut ini ketika makanan masuk dia akan mengunyah. Mengunyahnya menggunakan gigi. Jadi kan makanan itu dirobek-robek menjadi bagian yang lebih kecil dengan ada lidah dan juga gigi dibantu oleh air liur. Nah, organ pencernaan yang pertama yaitu mulut. Fungsinya adalah menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil. Kemudian setelah halo. Halo. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Organ yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan ini setelah tadi makanan dipecah-pecah di mulut, kemudian kerongkongan ini nanti fungsinya adalah membuat makanan yang dari mulut ini bisa menuju ke arah lambung. Caranya adalah dengan adanya gerak peristaltik, yaitu gerak yang dapat mendorong makanan ke dalam lambung. Jadi gerakannya seperti maju mundur. Kemudian makanannya nanti akan terdorong ke lambung. Yang ketiga ini adalah lambung. Lambung mempunyai enzim sehingga lambung dapat memecah makanan menjadi partikel kecil. Selama proses ini lambung rileks untuk mencampur makanan dengan asam. Tadi kan makanannya sudah dipecah mulut, tapi mungkin belum terlalu kecil. Nah, jadi setelah sampai di lambung ini ada beberapa enzim nantinya yang membantu makanan menjadi bagian yang lebih kecil dan berubah menjadi kayak vitamin, mineral seperti itu. Ini prosesnya ada di lambung. Kemudian yang keempat bagiannya adalah usus halus. Nah, di sini setelah dari lambung makanan menuju ke dalam usus halus. Di usus halus ini ada terjadi penyerapan nutrisi. Jadi ada vitamin, ada mineral itu nantinya akan diserap oleh usus halus yang nantinya akan dialirkan ke dalam darah. Nah, makanya tadi kenapa setelah kita sarapan kita berenergi? Karena makanan yang sudah kita makan itu menjadi nutrisi yang akan dialirkan ke seluruh tubuh. Makanya kita menjadi semangat, menjadi berenergi. Nah, fungsi penyerapannya itu ada di dalam usus halus. Kemudian organ usus besar. Nah, organ usus besar ini terdapat dari sisa-sisa makanan yang sudah diserap oleh usus halus. Di sini ada kegiatan mengabsorpsi air dan mineral, tempat pembentukan vitamin K juga, serta mendorong sisa makanan ke dalam anus. Nih, bagian anus yang terakhir. Di dalam anus ini sudah benar-benar menjadi adanya ampas atau kotoran ya, makanan yang sudah tidak dipakai lagi oleh tubuh. Nah, anus ini nantinya berfungsi untuk mengeluarkan makanan
ke luar tubuh. Nah, untuk lebih jelasnya kita melihat dulu tayangan video pembelajaran berikut. Maaf, ini videonya kok nggak bisa Bu Guru skip ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita berkelompok untuk diskusi? Sudah jelas semua? Iya, Bu. Udah jelas. Ya. Mas, Bu. Jelas. Nah, sebelum kita berkelompok, silakan kalian menyebutkan kata dang, ding, dung. Satu orang menyebutkan kata dang, orang berikutnya menyebutkan kata ding, orang berikutnya lagi menyebutkan kata dung. Yang katanya sama, silahkan menjadi satu kelompok. Nah, kalian sudah berkelompok semua. Nah, satu kelompok ini nanti tugasnya adalah membuat poster organ pencernaan disertai dengan fungsi dan dari setiap organnya. Jadi nanti silahkan digambar organ pencernaannya lengkap dari mulut, kerongkongan, lambung, sampai ke anus. Nah, setiap gambarnya itu silahkan diberi tanda panah boleh. Di sampingnya dikasih nomor 1, fungsinya apa, seperti itu juga boleh. Yang penting ada gambar jelas dan juga ada fungsi dari organnya. Silahkan kalian sepakati mau diselesaikan berapa menit untuk tugas proyek pada pagi hari ini? 25 menit cukup? 25 menit, Bu. Oke, kita sepakati ya 25 menit untuk menyelesaikan proyek pada pagi hari ini. Yuk, dimulai dari sekarang. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Tadi yang belum presentasi siapa ya? Elga, sudah presentasi belum, Mbak Elga? Kenapa, Bu? Sudah presentasi belum tadi? Ya, presentasi ya Mbak Elga. Diwakili ya kelompoknya. Iya. Dipresentasikan ke depan dari organ mulut, ditunjukkan dengan teman-temannya organ mulut fungsinya apa, kerongkongan fungsinya apa. Dimulai ya Mbak Elga ya. Ya Bu, ini hasil dari gambar yang kelompok kami buat. Jadi ini mulut, tempat masuknya makanan, terus menuju ke kerongkongan, lalu ke lambung, terus ke usus, lalu ke usus besar, lalu ke anus. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Mbak Elga. Kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Elga. Nah, sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, kita menyanyikan dulu lagu. Karena kita ini bulan Agustus ya, kemarin kan kita baru merayakan ulang tahun Indonesia yang keberapa anak-anak? Halo. 77. Yang ke-77. Nah, berkaitan dengan Hari Kemerdekaan, kita menyanyikan lagu dulu Hari Merdeka ya. Guru yang mimpin deh. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45 itulah Hari kemerdekaan hari Indonesia tetap Ya. Nah, ada yang tahu lagu ini temponya apakah sedih atau bersemangat? Semangat ya. Jadi lagu yang kita nyanyikan itu adalah temanya senang, temanya bersemangat. Kalau lagu Balonku Ada 5 itu kira-kira temanya senang atau sedih?
Semangat, Bu. Semangat. Kalau lagu Himne Guru itu kira-kira menyanyikannya dengan sedih atau kurang bersemangat? Sedih Bu Guru. Sedih Bu Guru. Sedih. Nah, jadi berdasarkan yang tadi Bu Guru tanyakan, itu ada yang namanya tangga lagu mayor dan juga tangga lagu minor. Nah, untuk tangga lagu mayor itu lagunya sudah kita nyanyikan tadi bersama-sama, yaitu lagunya bersemangat, riang gembira. Itu adalah ciri-ciri dari tangga lagu mayor. Sedangkan untuk tangga lagu minor itu kebalikannya. Lagunya kurang bersemangat, lagunya bertemakan sedih. Jadi kebalikannya ya. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum Bu Guru tutup, kita merefleksi dulu, memberikan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Ada yang bisa membuat kesimpulan apa saja yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Ya, Mbak Oki, yuk. Iya, Bu Guru. Pelajaran hari ini adalah tentang iklan, pencernaan, organ pencernaan dan fungsinya. Lalu lagu minor dan mayor. Terima kasih, Bu Bagus Guru. sekali, Mbak Ika, hebat. Nah, jadi dalam pembelajaran hari ini sudah betul ya apa yang disampaikan oleh Mbak Oki. Jadi kita sudah belajar tentang iklan, lebih tepatnya adalah mempelajari unsur-unsur yang ada pada iklan. Kemudian yang kedua adalah sistem pencernaan manusia yang meliputi organ-organnya dan juga fungsinya setiap organ. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan tangga lagu mayor serta perbedaan tangga lagu minor. Nah, sebelum Bu Guru tutup, kalian akan Bu Guru kasih tugas untuk pertemuan berikutnya. Tugasnya yaitu silahkan kalian menghafalkan lagu Himne Guru. Nah, setelah nanti kalian dihafal, pertemuan berikutnya nanti Bu Guru kasih kalian untuk maju satu persatu ke dalam kelas. Ya, siap seperti itu? Siap, Bu Guru. Ya, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk tugasnya, untuk PR-nya? Gak ada ya. Kalau nggak ada, Bu Guru pertemuan pada pagi hari ini Bu Guru cukupkan sekian. Nanti akan dilanjutkan oleh guru yang lain. Silahkan kalian boleh istirahat dulu, makan dulu, jajan dulu. Jangan lupa untuk cuci tangan ya. Setelah itu kalian mengikuti pelajaran yang lain. Bu Eri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.